Halo teman-teman, selamat datang di channel Indonesia Mengingat. Indonesia dikenal sebagai negara berkembang dengan berbagai ambisi besar di dalam pembangunan infrastruktur maupun industri. Beragam proyek raksasa pernah digagas untuk meningkatkan mobilitas, memperkuat industri, hingga mengangkat citra bangsa di mata dunia. Namun, tidak semua proyek tersebut berjalan mulus. Sebagian justru terhenti di tengah jalan karena berbagai faktor seperti masalah pendanaan, regulasi, konflik kepentingan, hingga kurangnya kajian mendalam. Berikut adalah 7 proyek raksasa yang gagal di Indonesia yang hingga kini masih meninggalkan jejak dan pelajaran penting. Yang pertama, Monorail Jakarta. Proyek Monorail Jakarta menjadi salah satu proyek transportasi publik yang paling sering dibicarakan di awal tahun 2000-an. Ide monorail hadir untuk mengatasi kemacetan ibu kota yang semakin parah. Rencana awalnya, monorail akan membentang sepanjang 14,3 km dengan 16 stasiun dan menghubungkan titik-titik strategis Jakarta. Namun, sejak groundbreaking tahun 2004, proyek ini menghadapi banyak masalah, mulai dari pendanaan yang tidak jelas, sengketa lahan, hingga pergantian kontraktor. Tiang-tiang beton yang sempat berdiri di jalan protokol akhirnya dibiarkan mangkrak bertahun-tahun. Pada 2015, proyek ini resmi dihentikan dan kemudian digantikan oleh LRT Jakarta serta MRT Jakarta yang kini beroperasi. Yang kedua, mobil SMK. Mobil SMK sempat menjadi simbol kebangkitan industri otomotif nasional. Pertama kali diperkenalkan sekitar 2009, mobil rakitan siswa SMK di Solo ini mendapat sorotan besar ketika Joko Widodo saat itu masih menjabat wali kota Solo menjadikannya kendaraan dinas. Sayangnya mobil ini tidak berhasil menjadi produk massal nasional. Kendala terbesar ada pada regulasi otomotif, sertifikasi hingga daya saing dengan produk asing. Meski sempat diproduksi oleh PT Solo Manufaktur Kreasi, SMK tidak mampu menembus pasar luas. Hingga kini, SMK lebih dikenal sebagai simbol semangat nasionalisme ketimbang produk otomotif komersial yang sukses. Yang ketiga, proyek Jembatan Selat Sunda. Proyek Jembatan Selat Sunda adalah salah satu mega proyek paling ambisius di dalam sejarah manusia. Jembatan ini dirancanakan membentang sepanjang 31 km menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera. Jika terrealisasi, JSS akan menjadi salah satu jembatan terpanjang di dunia. Namun proyek ini menghadapi banyak masalah sejak awal. Kajian geologis menunjukkan bahwa Selat Sunda rawan gempa dan tsunami, sehingga membangun jembatan di kawasan ini sangatlah berisiko. Selain itu, biaya pembangunan yang diperkirakan mencapai 200 triliun membuat proyek ini pun sulit terwujud. Pada akhirnya rencana ini resmi dihentikan dan digantikan dengan pengembangan transportasi laut serta rencana jangka panjang kereta cepat. Yang keempat, proyek pesawat N250. Pesawat N250 Gatot Kaca besutan PT IPTN, kini PT Dirgantara Indonesia, adalah salah satu proyek kebanggaan nasional pada era Presiden Soeharto. Diluncurkan pada tahun 1995, pesawat turboprop ini dirancang untuk bersaing dengan produsen pesawat regional seperti ATR dan Bombardier. Sayangnya, krisis moneter 1997-1998 membuat pendanaan proyek ini terhenti total. Selain itu, program restrukturisasi IMF kala itu melarang pemerintah Indonesia memberikan subsidi pada IPTN. Yang kelima, proyek mobil Timor.
Di pertengahan 1990-an, pemerintahan melalui PT Timur Putra Nasional meluncurkan proyek Mobil Timur. Namun proyek ini menuai kontroversi karena model Mobil Timur sebenarnya merupakan rebranding dari mobil Kia asal Korea Selatan. Ditambah lagi adanya kebijakan pemerintah saat itu yang memberikan insentif khusus kepada Timur, membuat produsen otomotif asing merasa dirugikan. Yang keenam, proyek Waduk Jati Gede, tahap awal. Waduk Jati Gede di Sumedang, Jawa Barat awalnya dirancang sebagai solusi banjir Cirebon dan pengairan pertanian di wilayah sekitarnya. Proyek ini sudah direncanakan sejak tahun 1960-an, tetapi baru mulai dikerjakan puluhan tahun kemudian. Sayangnya tahap awal pembangunan dipenuhi masalah, mulai dari relokasi warga, ganti rugi tanah yang tidak tuntas, hingga penolakan masyarakat. Akibatnya waduk ini mangkrak selama bertahun-tahun sebelum akhirnya diresmikan pada 2015. Yang ketujuh, proyek kereta cepat Bandung-Jakarta. Meski saat ini proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akhirnya diresmikan, perjalanan panjangnya yang penuh drama membuatnya sempat masuk ke dalam daftar proyek bermasalah. Pada tahap awal proyek ini sering dianggap gagal karena keterlambatan, pembengkakan biaya, hingga masalah pembebasan lahan. Awalnya direncanakan rampung pada 2019, kereta cepat baru bisa beroperasi penuh pada 2023 dengan biaya membengkak hingga lebih dari 114 triliun. Dari berbagai proyek tersebut dapat kita lihat bahwa kegagalan proyek raksasa di Indonesia sering disebabkan oleh kombinasi faktor perencanaan yang kurang matang, masalah pendanaan, dan juga konflik kepentingan, sehingga tantangan teknis dan juga sosial telah terjadi. Meski begitu, tetap kegagalan memberikan pelajaran yang penting bagi bangsa. Dan untuk teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.